Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Oke, nah kita mulai dari fungsi eksponensial terlebih dahulu. Nah, fungsi eksponensial ini adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam kurva, itu perubahannya tidak lurus. Ya, jadi di dalam fungsi eksponensial ini, apabila digambarkan ke dalam kurva, itu gambarnya tidak tegak lurus ya, tetapi ada penurunan maupun kenaikan yang tidak gambarnya tidak lurus gitu. Tidak seperti di fungsi linear. Oke. Nah, untuk rumus umum dari fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X. Nah, di dalam fungsi eksponensial ini bisa dikembangkan. Yang pertama adalah apabila ada perkalian fungsi eksponensial A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka perkalian tersebut akan kita jumlahkan sehingga menjadi A pangkat N ditambah dengan M. Oke, kemudian yang kedua, apabila ada perkalian fungsi eksponensial B pangkat M dikali dengan B pangkat N, maka hasilnya akan menjadi B pangkat M ditambah dengan N. Kemudian yang ketiga, apabila ada pembagian di sini, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka nilainya adalah A pangkat N dikurangi dengan M. Kemudian yang keempat, apabila ada pengalian A pangkat N dipangkatkan lagi M, ya, maka akan mendapatkan hasil menjadi A pangkat N dikali dengan M. Oke, kemudian kalau ada perkalian eksponensial, ya ada perkalian A kali B pangkat M, A dikali dengan B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kemudian yang keenam adalah apabila ada pembagian A pangkat A dibagi B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, untuk memperjelas pembahasan kita tadi, ya maka Bapak akan memberikan contoh. Yang pertama, tadi apabila ada perkalian pangkat di sini, ya ada perkalian pangkat eksponensial di sini, A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah dengan M. Contohnya misalkan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali hasilnya adalah 32. Kemudian yang kedua, apabila ada perkalian B pangkat M dikali dengan B pangkat N, maka hasilnya adalah B pangkat M ditambah dengan N. Contoh misalkan 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3 dipangkatkan 3 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 5, maka hasilnya adalah 243. Kemudian yang ketiga, apabila ada pembagian pangkat di sini, ya A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikurangi dengan M. Contohnya misalkan 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikurangi dengan 3. Hasilnya 2 pangkat minus 1, hasilnya adalah setengah atau 0,5. Oke, nah kemudian yang keempat tadi ya A pangkat N dipangkat lagi M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali dengan M. Ya. Contoh misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3, atau sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Oke. Nah, kemudian yang kelima, apabila ada perkalian A dikali dengan B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Contoh, misalkan 2 dikali dengan 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 dikali dipangkatkan 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 8 dikali dengan 27, hasilnya adalah 216. Oke, yang keenam, A dibagi dengan B pangkat N, A dibagi dengan B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. 2 dibagi dengan 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2, atau 4 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 0,44. Oke, itu adalah fungsi eksponensial.
Kemudian ada fungsi logaritma. Nah, di fungsi logaritma ini ya, pangkat dengan mana suatu basis tertentu harus dipangkatkan untuk mendapatkan bilangan tertentu. Nah, di logaritma ya. Nah, ada 4 ya contoh di sini ya di fungsi logaritma ini ya. Apabila ada b logaritma x dikali dengan y, maka hasilnya adalah b log x ditambah dengan b log y. Ya, kemudian yang kedua, apabila b log x dibagi dengan y, maka b log x dikurangi dengan b log y. Ya, kemudian yang ketiga, apabila log x pangkat n, maka hasilnya adalah n dikali dengan log x. Kemudian yang keempat, apabila logaritma akar x ya, akar x ya, kemudian di akar tersebut a ya, kemudian kita akan mencari logaritmanya, maka hasilnya adalah logaritma x dibagi dengan a. Oke, nah untuk memperjelas kita akan memberikan contoh. Yang pertama adalah apabila ada perkalian b log x dikali dengan y, maka hasilnya adalah b log x ditambah dengan b log y. Ya. 2 dikali dengan logaritma 10 kali 5, maka hasilnya adalah 2 logaritma 10 ditambah dengan 2 logaritma 5. Ya, logaritma 10 ya bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator saja biar cepat ya. 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 2 logaritma 5. Ya, 2 dikali dengan 0,6990. Ya, kita ambil 4 angka di belakang koma ya. Oke, sehingga 2 ditambah dengan 1,398 hasilnya adalah 3,398. Oke, kemudian yang kedua, apabila ada b log x dibagi dengan y, maka hasilnya adalah b log x dikurangi dengan b log y. Oke, 2 logaritma 10 dibagi 5, maka hasilnya ada 2 logaritma 10 dikurangi dengan 2 logaritma 5. Ya, 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan 2 dikali dengan 0,6990, sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi dengan 1,398, hasilnya adalah 0,602. Oke, nah kemudian yang ketiga, nah apabila ada pangkat di dalam logaritma, maka pangkat tersebut harus turun. Contoh misalkan logaritma x pangkat n, logaritma x pangkat n, maka hasilnya adalah n dikali dengan logaritma x. Sehingga kita bisa contohkan logaritma 10 pangkat 4, maka hasilnya adalah 4 dikali dengan logaritma 10. Logaritma 10 hasilnya 1, maka 4 dikali dengan 1 hasilnya 4. Oke, kemudian yang keempat, logaritma akar x pangkat a ya, maka hasilnya adalah log x dibagi dengan a. A akar x ya. Sehingga contohnya log logaritma 5 akar 10 ya, maka hasilnya adalah logaritma 10 dibagi dengan 5. 1 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 0,2. Oke, kemudian kita akan bahas tentang fungsi derivatif. Nah, di sini fungsi derivatif. Oke. Nah, derivatif itu disebut juga dengan turunan ya atau tingkat kemiringan garis ya. Di sini ada beberapa fungsi ya, ada beberapa kaidah ataupun aturan di dalam fungsi derivatif. Yang pertama, apabila y sama dengan k, ya y sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Ya, y sama dengan konstanta, misalkan 1, 2 dan lain sebagainya, maka hasilnya diturunkan menjadi 0. Ya. Kemudian y sama dengan a plus bx ya, y sama dengan a plus bx atau y turunannya adalah b, nilainya adalah b. Karena a ini adalah konstanta 0 ditambah dengan bx ya diturunkan menjadi b. Oke. Kemudian yang ketiga, fungsi pangkat y sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari y-nya adalah n dikali dengan a kali x pangkat n minus 1. N dikali A pangkat dikalikan X pangkat N minus 1. Oke, nah kemudian apabila ada fungsi Y sama dengan U ditambah dengan V, U ditambah dengan V, maka turunan dari Y adalah DU per DX, ya DU per DX ditambah dengan DV per DX. Oke, kemudian yang kelima, apabila ada pengurangan, ya Y sama dengan U dikurangi dengan V, ya maka turunannya adalah DU per DX dikurangi dengan DV per DX. Kemudian apabila ada perkalian,
ya, Y sama dengan U dikali dengan V, U dikali dengan V, maka hasil dari turunan Y adalah U dikali dengan dV per dx ditambah dengan V dikali dengan du per dx. Oke, kemudian apabila ada pembagian sekarang, Y sama dengan U dibagi dengan V, maka turunan dari Y adalah V dikali dengan du per dx dikurangi U dikali dengan dV per dx dibagi dengan V kuadrat. Oke, kemudian yang ke-8, apabila ada diferensi fungsi berantai dy sama dy per dx ya sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Ya, oke. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih.